Halo semua, perkenalkan nama saya Nimade Wirestikasari. Kalian bisa panggil saya Bu Ari. Saya akan melanjutkan mengajar mata kuliah ekonomi mikro ini mengenai materi analisis keseimbangan pasar. Jadi, keseimbangan pasar atau dikenal dengan equilibrium ini adalah suatu keadaan di mana jumlah barang yang ditawarkan para penjual pada suatu tingkat harga tertentu sama dengan jumlah yang diminta oleh para konsumen untuk menentukan harga pasar dari jumlah barang atau jasa yang diperjualbelikan. Nah, kemudian bagaimana harga dan jumlah barang yang diperjualbelikan ini bervariasi sepanjang waktu tergantung pada bagaimana variabel-variabel ekonominya. Nah, ini em, menentukan analisis demand dan supply-nya juga untuk menggambarkan mekanisme pasar. Mekanisme pasar itu adalah kecenderungan dalam pasar bebas untuk terjadinya perubahan harga sampai pasar menjadi seimbang. Itu jadi demand sama dengan supply. Kemudian ada namanya pasar persaingan sempurna. Ini tuh untuk menjamin berlangsungnya interaksi antara demand dan supply suatu komoditas sebagaimana yang diharapkan dengan diasumsikan pasar yang dihadapi adalah pasar persaingan sempurna dan harga fleksibel. Asumsi dari pasar persaingan sempurna ini adalah komoditas yang diperjualbelikan homogen, kemudian jumlah penjual dan pembeli amat banyak, kemudian tidak ada intervensi dari luar terhadap demand dan supply. Jadi tidak ada intervensi dari pemerintah atau pihak manapun terhadap jumlah permintaan dan penawarannya. Kemudian homogen. Oh ya, tadi yang komoditas yang diperjualbelikan adalah homogen itu maksudnya sejenis ya, sama. Nah, kemudian selanjutnya terdapat mobilitas sumber daya barang dan jasa sesuai dengan prinsip ekonomi dan semua unit ekonomi mempunyai pengetahuan yang sempurna terhadap harga-harga. Jadi penjual, pembeli yang terlibat di dalam pasar persaingan sempurna ini punya pengetahuan terhadap harga gitu. Jadi semua sudah tahu harganya itu seberapa gitu. Itu maksudnya semua unit ekonomi mempunyai pengetahuan sempurna terhadap harga-harga. Nah, ini adalah gambar titik equilibrium. Nih E, ini harusnya pas di sini ya di harga ini. Nah, jadi titik equilibrium itu adalah ketika supply bertemu dengan demand. Jadi permintaan bertemu dengan supply-nya. Terjadi kesepakatan pada harga PE ini price equilibrium pada harga keseimbangannya itu sebanyak 400, kemudian jumlah yang diminta QE, quantity equilibrium-nya itu sebanyak 200 unit. Nah, itulah baru dia terjadi keseimbangan. Ketika nih barangnya diminta 200 nih, kemudian pada harga 400 itu sama, jumlah yang diminta sama yang ditawarkan sama, ketemu. Nah, itulah disebut dengan titik equilibrium. Nah, dalam kenyataannya titik equilibrium itu tidak selalu dapat dicapai dalam pasar, namun kecenderungan pasar mengarah ke titik keseimbangan tersebut. Nah, kalau misalnya di luar pasar persaingan sempurna tadi ya, itu biasanya ada campur tangan pemerintah untuk mengatur supaya em, pembeli dan produsen itu tidak terlalu dirugikan dalam mekanisme pasar ini. Jadi pemerintah itu menetapkan harga dasar atau floor price itu untuk melindungi produsen. Jangan sampai nanti produsennya itu harganya jauh sekali di bawah dari biaya yang mereka keluarkan. Jadi produsennya rugi, maka pemerintah menetapkan harga dasar. Kemudian untuk melindungi konsumen agar jangan sampai konsumennya itu dirugikan karena interaksi pasar, terus kemudian orang semena-mena menjual barang lebih di atas harga yang seharusnya, maka pemerintah menetapkan harga eceran tertinggi atau harga atap. Nah, itu kalian pernah kalau misalnya beli obat gitu bisa kalian lihat ada tulisannya harga eceran tertinggi yang disarankan gitu. Ada tulisan di kotak obatnya. Nah, itu harga atapnya maksudnya ya harga eceran tertingginya ya segitu. Tuh. Jadi maksimal dimanapun dijual barang itu segitu gitu. Jadi untuk melindungi
konsumen, ditetapkan harga atap. Nah, kita kembali lagi ke gambar ini, kurvanya. Jadi misalkan penjual ingin menjual pada harga 1000 unit, kemudian ini P2-nya, tingkat harga di atas PE, dan penjual berusaha menjual sebanyak Q4, 350 unit. Bagi konsumen, pada harga di P2, kalau harganya 1000 unit ini, konsumennya hanya mau bersedia membeli sebanyak 80 unit. Nah, jadinya terjadi kelebihan penawaran karena kan yang ditawarkan barangnya itu 350 unit, tapi kalau harganya 1000, konsumennya cuma mau beli 80. Nah, maka terjadilah excess supply atau kelebihan jumlah penawaran sebanyak 270 unit. Dari 350 ini dikurangin 80 itu dapat 270 unit. Nah, bagaimanakah cara mengatasi excess supply? Orangnya kalau harganya konsumennya kalau harganya 1000 cuma mau beli 80 unit, gimana supaya dia, eee, tidak terjadi kelebihan penawaran? Bisa dengan turunkan harga atau disimpan dulu barangnya bisa jadi. Dengan cara seperti itu, tapi paling 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 cepat sih kalau diturunkan harga, konsumennya pasti mau beli, apalagi harganya diturunkan pasti mereka mau beli lebih banyak. Nah, itu caranya untuk mengatasi excess supply. Kemudian sebaliknya nih, jika konsumen hanya bersedia membayar pada harga 200 per unit, di bawah harga keseimbangan, tingkat harga P1 membeli menginginkan 240 unit, tapi penjual hanya mau melepas barangnya sebanyak 150 unit gitu. Jadi ada terjadi kelebihan permintaan. Harganya rendah nih, tapi penjualnya nggak mau dong jual banyak-banyak ketika harganya rendah. Nah, makanya ketika itu terjadilah kelebihan permintaan, jumlah permintaannya lebih banyak daripada jumlah barang yang ditawarkan, sehingga terjadi excess demand sebanyak 90 unit. Yang diminta 240, tapi yang hanya mau dijual sebanyak 150 unit. Nah, gitu. Kemudian bagaimana nih cara mengatasi excess demand agar dia menuju titik equilibrium? Pembelinya harus bersedia membeli dengan harga lebih. Itu baru penjualnya mau nawarin barangnya lebih banyak atau melakukan, perbaikan teknologi agar jadi lebih efisien. Jadi barang yang ditawarkan bisa lebih banyak pada tingkat harga yang diinginkan oleh konsumennya gitu, baru dia bisa mencapai titik equilibrium ini atau titik keseimbangan. Nah, hasil interaksi antara penjual dan pembeli, penyesuaiannya itu akan terjadi dalam pasar sehingga kecenderungan pasar mengarah ke titik keseimbangan atau titik equilibrium tadi, yang demand sama dengan supply. Nah, ini gambarnya. Titik equilibrium itu keseimbangannya tuh ketika harga 400, orang mau beli sebanyak 200 unit. Nih, titik keseimbangannya. Kemudian tapi kalau misalnya harganya tadi, orang mau beli di bawah titik keseimbangan, itu di harga 200, tapi yang diminta 240, yang dijual cuma 150, terjadilah excess demand. Kemudian ketika harganya di atas titik keseimbangan, pada harga 1000, pembelinya cuma mau beli 80 unit, tapi penjualnya menawarkan sebanyak 350 unit. Maka terjadilah excess supply sebanyak 270 unit. Begitu ya. Semoga kalian paham. Nah, selanjutnya ini ada contoh soal. Diketahui fungsi permintaan QD sama dengan 280 dikurangi 0,20 PX, kemudian fungsi penawarannya QS 100 ditambah 0,25 PX, diminta tentukan harga keseimbangan PE dan jumlah keseimbangan QE, kemudian buktikan bahwa pada harga keseimbangan tersebut, jumlah barang X yang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan. Kemudian soal nomor 2, sebuah analisis permintaan barang X menunjukkan bahwa permintaan pasar dengan jumlah konsumen sebanyak 16.400 orang mengikuti fungsi permintaan QD 1000 dikurang 0,5 PX
Sementara itu jumlah barang X yang ditawarkan sebanyak 850 ton, kemudian PX-nya adalah harga barang X dalam ribuan, jadi diminta tentukan harga yang diterima oleh tiap konsumen dan jumlah konsumsi barang X rata-rata per orang. Nah, ini untuk jawaban nomor 1, pertamanya kalian harus cari nih persamaannya, kan titik keseimbangan itu ketika demand sama dengan supply. Nah, kalian buat persamaan QD sama dengan QS. Ini 280 dikurang 0,25 PX sama dengan 100 ditambah 0,25 PX. Kemudian 100 yang kita pindahkan ke kiri, jadi 280 dikurangin 100 sama dengan 180, kemudian 0,25 PX ditambah 0,2 PX, jadi 0,45 PX. Kemudian PX, price X maksudnya ya. 180 ini dibagi 0,45. Jadi PX-nya ketemu 400. Kemudian dimasukkanlah ini karena PX-nya sudah ditahu, dimasukkan ke persamaan awal tadi. 208 QD 280 dikurang 0,25 PX, kita masukkan PX-nya 400. Jadi 280 dikurang 0,2 dikali 400, ketemulah hasilnya 200. Kemudian QS 100 ditambah 0,25 PX. PX-nya diganti 400. Jadi 100 ditambah 100 sama dengan 200. Nah, jadi harga keseimbangannya ketika harganya 400, maka barang yang diminta dan ditawarkan sama, yaitu sebanyak 200 unit. Kemudian untuk soal nomor 2 tadi, yang ditanya harga yang diterima tiap konsumen. Nah, kita cari nih PE-nya, sama seperti yang soal nomor 1. Kita samakan QS sama dengan QD, QS-nya tadi 850 ton, sama dengan 1000 ditambah 0,5 PX. Nah, kemudian dihitung dan ketemulah PX ini 150 per 0,5 per 150 dibagi 0,5 maksud Ibu, jadi PX-nya ketemu harganya 300. Kemudian yang soal nomor B, jumlah konsumsi barang X rata-rata per orang. Nah, dimasukkan aja nih, PX-nya udah ketemu 300. Jadi, masukkan ke persamaan KID, 1000 dikurang 0,5 PX. Jadi 1000 dikurang 0,5 dikali 300, maka ketemulah 850 ton. Nah, sehingga jumlah konsumsi per orangnya itu 850 ton itu sama dengan 850 kilo. Jadi 850 kilo dibagi 16.400 orang, makalah ketemu per orangnya itu mengkonsumsi 51,83 kilogram. Sebenarnya sih ini 850 ton tidak perlu dihitung seperti ini juga, tadi kan QS sama dengan QD. Berarti kan sudah ditahu sebenarnya jumlahnya pasti sama nih, QD sama QS ini sama-sama 850 ton. Kemudian tinggal kalian rubah aja 850 ton jadi kilo, kemudian dibagi 16.400. Seperti itu. Nah, selanjutnya materi tentang pengaruh perubahan demand dan supply terhadap keseimbangan pasar. Jadi perubahan-perubahan karena faktor-faktor lain di luar harga barang itu sendiri yang mempengaruhi supply dan demand akan menimbulkan perubahan kurva supply dan demand yang selanjutnya akan merubah keadaan keseimbangan. Jadi perubahan demand dari supply ini dapat terjadi secara bersama-sama dan efek yang ditimbulkan tergantung pada besarnya perubahan demand dan supply yang mengakibatkan perubahan pada harga pasar dan jumlah barang atau jasa yang diperjualbelikan. Nah, terdapat beberapa kondisi nih perubahan demand dan supply dan pengaruhnya terhadap keseimbangan. Yang pertama, supply dan demand-nya meningkat. Yang kedua, bisa supply-nya turun, demand-nya naik. Yang ketiga, bisa supply-nya meningkat, demand-nya turun. Atau supply dan demand-nya sama-sama turun. Untuk kondisi yang pertama, supply dan demand meningkat. Dalam situasi ini, kurva supply dan demand akan bergeser ke kanan. Kemudian ada pertanyaan nih, bagaimana harga dan jumlah keseimbangan jika kenaikan supply lebih besar daripada demand?
apa yang terjadi pada kurva keseimbangannya, pada titik keseimbangannya, pada harganya, apa yang terjadi nih. Kemudian yang kedua, bagaimana harga dan jumlah keseimbangan jika kenaikan supply-nya lebih kecil dari kenaikan demand-nya. Nah, bagaimana nih perubahan harganya? Apakah harganya jadi lebih tinggi atau harganya turun? Kemudian titik keseimbangannya apakah meningkat atau titik keseimbangannya malah turun? Nah, itu bisa kita lihat di sini. Pada kondisi supply dan demand meningkat, kemudian situasi perubahan titik equilibrium-nya bila mana kenaikan supply-nya lebih besar daripada kenaikan demand-nya, ini bisa kalian lihat, supply dan demand-nya sama-sama bergeser ke kanan. Kemudian tapi kenaikan supply-nya tuh lebih besar daripada kenaikan demand-nya, maka harga keseimbangannya akan turun dari P0 ke P aksen, kemudian jumlah keseimbangannya naik dari Q0 ke Q aksen, dan titik equilibrium-nya ini berubah dari E0 ke E aksen. Nah, untuk yang situasi kedua, ketika situasi perubahan titik equilibrium itu bila mana kenaikan supply-nya lebih kecil daripada kenaikan demand-nya. Jadi demand-nya naiknya lebih besar daripada supply. Nah, dalam situasi ini, kurva S dan D-nya akan bergeser ke kanan. Harga keseimbangannya itu naik dari P0 ke P aksen. Jumlah keseimbangannya juga naik dari Q0 ke Q aksen, dan titik equilibrium-nya ini berubah dari E0 ke E aksen. Nah, kesimpulan apa yang diperoleh jika supply dan demand meningkat? Jadi, ketika supply dan demand meningkat, kurva supply dan demand akan bergeser ke kanan. Ya, sama-sama semuanya bergeser ke kanan. Apakah pada kondisi pertama, yaitu yang supply-nya lebih besar, kenaikan supply-nya lebih besar daripada kenaikan demand-nya, atau pada kondisi kedua yang kenaikan supply-nya lebih kecil daripada kenaikan demand, itu sama-sama kurva S dan D-nya bergeser ke kanan. Terus harga keseimbangannya tidak dapat ditentukan, ya tidak dapat ditentukan harga keseimbangannya karena yang ini yang ketika S-nya lebih besar daripada kenaikan D-nya, harga keseimbangannya turun. Kalau yang S-nya naik lebih kecil daripada kenaikan D-nya itu harganya naik nih dari P0 ke P aksen ini naik gitu. Kemudian jumlah keseimbangannya juga naik dari Q0 ke Q aksen, ini juga naik dari Q0 ke Q aksen. Seperti itu. Nah, kemudian pada kondisi kedua, ketika supply-nya turun dan demand-nya meningkat. Dalam kasus ini, kurva penawaran supply akan bergeser ke kiri dan kurva permintaan demand akan bergeser ke kanan. Nah, kemudian ada pertanyaan, bagaimanakah harga dan jumlah keseimbangan jika penurunan S-nya lebih kecil daripada demand-nya? Dan yang kedua, bagaimanakah pengaruhnya terhadap harga dan jumlah keseimbangan jika penurunan supply-nya itu lebih besar dari kenaikan demand? Nih, pada kondisi yang pertama, situasi perubahan titik equilibrium bila mana penurunan S lebih kecil daripada kenaikan D. Nah, dalam situasi ini, kurva supply-nya itu bergeser ke kiri dan demand-nya bergeser ke kanan. Nih, dari SX ke SX aksen, nih bergeser ke kiri kan, bisa kalian lihat. Kemudian demand-nya dari D ke D aksen itu bergeser ke kanan. Jumlah keseimbangannya naik, Q0 ke Q aksen, tetap naik. Kemudian titik equilibrium-nya berubah dari E0 ke E aksen. Harganya juga naik dari P0 ke P aksen. Kemudian pada kondisi yang kedua, situasi perubahan titik equilibrium bila mana penurunan supply-nya lebih besar daripada kenaikan demand-nya. Ini kalian lihat nih, kurva S-nya itu bergeser ke kiri. Nih, SX dari SX ke SX aksen, kemudian demand-nya bergeser ke kanan. Dari D ke D aksen. Harga keseimbangannya juga sama, naik dari P0 ke P aksen. Titik equilibrium-nya juga berubah dari E0 ke E aksen.
Nah, tapi jumlah keseimbangannya turun nih dari Q0 ke Q-aksen. Jadi kesimpulan yang dapat diperoleh jika S-nya turun dan demand-nya meningkat, ketika supply-nya turun dan demand-nya meningkat, maka kurva S bergeser ke kiri dan kurva supply bergeser ke kiri dan kurva demand bergeser ke kanan. Kemudian harga keseimbangan akan naik. Nih lihat sama-sama dari P0 ke P-aksen, P0 ke P-aksen pada dua kondisi yang berbeda ini. Kemudian jumlah keseimbangan tidak dapat ditentukan. Karena yang ketika penurunan S-nya lebih kecil daripada kenaikan demand, itu Q-nya meningkat, tapi ketika penurunan S-nya lebih besar daripada kenaikan demand-nya, Q-nya berkurang, menurun gitu. Nah, selanjutnya pada kondisi ketiga, ketika supply naik dan demand menurun. Dalam kasus ini, kurva penawaran akan bergeser ke kanan dan kurva permintaan akan bergeser ke kiri. Kemudian untuk pertanyaan yang A, gitu, bagaimana harga dan jumlah keseimbangan jika peningkatan supply-nya lebih kecil daripada penurunan demand-nya? Kemudian pada kondisi B, bagaimanakah harga dan jumlah keseimbangan jika peningkatan supply-nya lebih besar dari penurunan demand-nya? Nah, jadi pada situasi perubahan titik equilibrium, bila mana peningkatan supply-nya lebih kecil dari penurunan demand-nya, itu dalam situasi ini kurva supply akan bergeser ke kanan. Dari SX ke SX aksen, kemudian demand-nya akan bergeser ke kiri dari D ke D aksen. Ini bisa kalian lihat. Kemudian harga keseimbangannya turun dari P0 ke P aksen. Kemudian jumlah keseimbangannya juga turun dari Q0 ke Q aksen dan titik equilibriumnya juga berubah dari E0 ke E aksen. Kemudian pada kondisi yang kedua, ketika supply-nya lebih besar daripada penurunan demand, maka ini supply-nya akan bergeser ke kanan, sama. Kemudian demand-nya akan bergeser ke kiri. Harga keseimbangannya juga turun dari P0 ke P aksen. Kemudian jumlah keseimbangannya naik dari Q0 ke Q aksen dan titik equilibriumnya juga berubah dari E0 ke E aksen. Nah, jadi ini di gambar ya yang dibandingkan nih pada kondisi A dan kondisi B. Kesimpulan apa yang diperoleh jika supply-nya naik dan demand-nya menurun? Nah, jadi jika supply naik dan demand menurun, kurva S bergeser ke kanan dan kurva demand ke kiri. Kemudian harga keseimbangan akan turun nih, P0 ke P aksen, P0 ke P aksen. Sama-sama turun nih di dua kondisi yang berbeda ini. Kemudian jumlah keseimbangannya tidak dapat ditentukan ya, karena yang pada kondisi yang A dari Q0 ke Q aksen, jumlah keseimbangannya turun. Kemudian tapi dari kondisi yang kedua, jumlah keseimbangannya naik dari Q0 ke Q aksen gitu. Selanjutnya kondisi yang keempat, supply dan demand menurun. Jadi supply-nya turun, demand-nya menurun. Nah, dalam kasus ini kurva penawaran supply dan kurva permintaan demand akan bergeser ke kiri. Jadi ketika ada pertanyaan bagaimanakah harga dan jumlah keseimbangan jika penurunan supply-nya lebih kecil dari penurunan demand, kemudian bagaimana harga dan jumlah keseimbangan jika penurunan supply-nya lebih besar dari penurunan demand-nya. Pada kondisi A, yang tadi itu penurunan supply-nya lebih kecil dari penurunan demand, dalam situasi ini kurva supply dan demand akan bergeser ke kiri. Nih, dari SX ke SX aksen bergeser ke kiri. Kemudian dari D ke D aksen bergeser ke kiri. Harga keseimbangan turun dari P0 ke P aksen. Titik keseimbangan juga berubah dari E0 ke E aksen. Dan jumlah keseimbangan juga turun dari Q0 ke Q aksen. Ini pada kondisi A ya, yang
Tadi penurunan supply lebih kecil dari penurunan demand. Nah, kemudian pada kondisi kedua yang B, ketika penurunan supply-nya itu lebih besar dari penurunan demand. Maka dalam situasi ini kurva SX bergeser ke kurva supply dan demand akan bergeser ke kiri. Jadi berubah nih dari SX ke SX aksen, kemudian dari D ke D aksen. Harga keseimbangan naik, P0 ke P aksen, titik keseimbangan juga berubah dari E0 ke E aksen, jumlah keseimbangan juga berubah dari E0 ke dari Q0 ke Q aksen maksud Ibu. Jadi kesimpulan apa yang diperoleh jika supply dan demand-nya sama-sama turun? Pada kedua kondisi ini, bisa kalian lihat gambar kurvanya. Jadi kurva supply dan demand-nya bergeser ke kiri, sama-sama semua bergeser ke kiri. Kemudian harga keseimbangannya tidak dapat ditentukan karena yang pada kondisi A harganya turun, pada kondisi B harganya naik. Kemudian jumlah keseimbangannya turun dari Q0 ke Q aksen, Q0 ke Q aksen. Jadi sama-sama turun nih jumlah keseimbangannya kalau supply dan demand-nya menurun. Nah, ini kemudian ada contoh soal dalam suatu kasus produsen tahu atau tempe dihadapkan dengan lonjakan yang drastis. Harga bahan baku kedelai dan pada gilirannya akan merugikan produsen bila tidak meningkatkan harga jual produksinya. Kemudian ada pertanyaan yang A, termasuk jenis barang apakah komoditas tahu tempe tersebut? Apakah elastis, inelastis, atau unitary? Kemudian berikan penjelasan yang masuk akal terhadap jawaban kalian. Yang kedua, pertanyaan yang B, berkaitan dengan jawaban kalian di poin A, maka apa yang terjadi pada keseimbangan pasar atas komoditi tahu tempe sebagai akibat mahalnya bahan baku kedelai atau faktor lain tetap? Maksud Ibu, jadi bagaimana akibat mahalnya bahan baku kedelai jika faktor lain dianggap tetap? Nah, kemudian ilustrasikan jawaban kalian disertai gambar kurva. Nah, contoh penyelesaian soalnya itu yang tadi, jadi komoditas tahu tempe itu dapat digolongkan kepada jenis barang yang permintaannya inelastis untuk individu atau kelompok individu yang memiliki pola makanan yang relatif selalu ada tahu tempe sebagai satu hidangan lauk pauknya. Jadi di lain pihak komoditi ini juga dapat termasuk jenis barang yang permintaannya unitary, terutama untuk kelompok individu yang menyukai tahu tempe atau mempunyai substitusi bila harga komoditi ini mengalami kenaikan harga. Jadi inelastis itu ketika permintaannya lebih dari ED-nya kurang dari 1, kalau unitary itu ED-nya sama dengan 1. Nah, selanjutnya katakanlah keseimbangan awalnya adalah di titik E. Misalnya pada harga 600 dan jumlahnya 250 unit. Kemudian adanya kenaikan harga kedelai, tapi faktor lain dianggap tetap. Dapat menurunkan supply tahu atau tempe dan menggeser kurva SX ke kiri. Nih, SX-nya ke kiri. Nah, perubahan kurva supply tersebut membawa konsekuensi jika harga tetap 600 per unit, jumlah produk yang akan ditawarkan penjual hanya sebanyak 130 unit. Nih, kemudian sedangkan yang diminta sebanyak 250 unit. Kondisi ini berdampak terjadinya pada excess demand sebesar 120 unit, 250 dikurangi 130. Kemudian yang kedua, dalam situasi harga bahan baku yang naik tersebut, produsen hanya akan mau menjual seluruh produknya sebanyak 250 unit dengan harga 900 unit nih. 900 unit dengan sebanyak 250 unit. Namun dari sisi demand, konsumennya pada harga 900 unit tersebut, konsumen hanya mau membeli sebanyak 165 unit ini. Dan hal ini berdampak pada terjadinya excess supply sebesar 85 unit.
250 dikurangi 165. Akhirnya, melalui mekanisme pasar, harga cenderung turun karena excess supply atau akan naik karena excess demand. Sehingga titik keseimbangannya akan terjadi pada titik E-aksen pada harga 800 per unit dan jumlah tahu atau tempe yang diperjualbelikan sebanyak 190 unit. Nah, untuk kelompok individu yang menyukai tahu tempe dan mempunyai substitusi bila harga komoditi ini mengalami kenaikan, sifat permintaan tahu tempe tergolong unitary. Jadi penjelasan dengan kurva dapat dilakukan dengan cara yang sama sebagaimana penjelasan sebelumnya. Titik E-aksen akan berbeda karena kemiringan kurva permintaannya juga berbeda. Nah, hal ini yang harus kalian kerjakan. Jadi tulis di selembar kertas ya, nama, nomor mahasiswa, tanda tangan, kemudian tanggal kalian di pojok kanan atas. Nah, ini soalnya yang harus kalian jawab. Apa yang terjadi pada kurva permintaan dan penawaran barang X bila mana harga barang tersebut mengalami perubahan dan faktor lain dianggap tetap. Kemudian berikan penjelasan disertai ilustrasi gambar kurva terhadap perubahan kurva demand dan supply-nya, kurva DX dan SX-nya. Kemudian bila mana terjadi kenaikan harga barang PX dan kenaikan pendapatan konsumen, apa yang terjadi pada kurva permintaan? Nah, coba jelaskan disertai dengan kurva. Kemudian apa yang terjadi pada kurva permintaan, kurva penawaran dan keseimbangan pasar mobil, kurva keseimbangan pasar mobil bila respon masyarakat terhadap kebijakan pemerintah menaikkan harga bahan bakar lebih besar dari penawaran pabrik mobil. Nah, itu. Silahkan kalian jawab, kemudian nanti dikumpulkan. Selanjutnya kita akan diskusikan kalau ada pertanyaan tentang materi yang sudah Ibu sampaikan ini. Baiklah, sekian penjelasan dari Ibu. Terima kasih atas perhatiannya.